Kisah Bung Karno sangat populer di berbagai bidang kehidupan, salah satunya di kalangan seniman teater. Hal ini karena di dalam sejarah Indonesia, ia tercatat pernah jadi seniman teater sekaligus penulis naskah drama. Kiprah Soekarno sebagai seniman tak perlu diragukan lagi. Hal ini karena ia pernah jadi sutradara hingga beberapa kali. Bahkan ia juga memiliki komunitas perkumpulan sandiwara. Dalam sejarah Bung Karno, tercatat bahwa ia juga pernah bermain dalam pentas tonil atau teater. Kisah Bung Karno sebagai seniman mendapatkan respon dari penulis senior. Penulis tersebut tidak lain adalah Walentina Waluyanti. Ia merupakan penulis yang lahir di Makassar, akan tetapi ayahnya asli Solo. Sebagai penulis, ia sering menuliskan soal biografi Bung Karno. Di dalam buku berjudul Tembak Bung Karno Rugi 30 Sen, ia menilai bahwa Soekarno sangat cocok ketika memerankan wanita. Hal ini karena wajahnya tampan sehingga memberikan kesan ayu tersendiri layaknya perempuan. Kisah naskah sandiwara karya dari Bung Karno tertuang secara jelas dalam jurnal sejarah yang judulnya Panggung Sandiwara Bung Karno. Semasa pengasingannya di Bengkulu 1938 sampai 1942. Hal ini sesuai dengan penuturan Agus Setianto. Kumpulan naskah ini berbentuk dialog, namun ada juga yang monolog. Tercatat pula ada 12 judul yang Soekarno tulis ketika berada di pengasingan selama tahun 1934 sampai 1938. Kisah naskah drama yang merupakan karya dari Bung Karno memiliki pesan moral tersendiri, sesuai dengan penjelasan Agus Setianto. Pesan moral tersebut berupa buah pikiran yang terpengaruh oleh latar belakang dan semangat jiwa yang menggebu-gebu. Di zamannya Soekarno begitu semangat dalam melawan kolonialis. Ia juga termasuk ke dalam bagian kaum nasionalis. Melalui karyanya, ia juga menyeratkan amanat sekaligus perjuangan agar terbebas dari penjajah dan merdeka. Lebih lanjut, di dalam karya ini juga terbesit pesan moral mengenai pentingnya kesadaran sosial, politik, budaya, dan solidaritas gotong royong. Karya Bung Karno dengan kisah beragam mampu mencuri perhatian banyak pihak. Salah satunya yaitu Donikus Indarto. Ia sudah belajar teater sejak tahun 1987. Kini ia aktif belajar teater dengan tujuan untuk pemberdayaan. Adapun karya Soekarno yang berhasil memikat hatinya yakni Chungking Jakarta. Hal ini terlihat dari keputusan Donikus Indarto dalam memetaskan kisah naskah drama Bung Karno tersebut di tahun 2022 lalu. Sebagai sutradara, ia begitu antusias dalam memetaskannya di Malang.